Right, kita mulai materi kita terkait dengan Big Data Analytics menggunakan Market Basket Analysis. Ya. Nah, di dalam Market Basket Analysis itu kita mengenal apa yang disebut dengan a priori algorithm. A priori. Jadi konsepnya begini di dalam market basket. Market basket ini adalah konsepnya melihat occurrence kejadian. Ada kejadian setelah orang beli minyak goreng di pasar. Apa yang dibeli setelah beli minyak goreng? Maco. Nah, dibikin maco wara ya. Atau setelah beli minyak goreng dia beli telur, apa lagi dia beli? Mie misalnya ya, mie goreng ya, mie goreng kalua ya. Atau ketika bapak ibu membeli susu Pediasure, apa yang satu beli? Susu lah, susu bayi. Sesudah itu apa yang beli? Makanan bayi, Pak. Makanan bayi, sereal, apa lagi? Tisu bayi. Popok bayi apa? Pampers. Pampers ya. Jadi ada hal-hal yang akan terjadi mengikuti pembelian pertama. Sudah beli minyak goreng, nyobali talua. Sudah itu nyobali mie goreng, apa mie Indomie misalnya. Sudah nyobali susu, nyobali sereal, nyobali Pampers. Ya. Sudah dia beli susu segar, apa yang dia beli? Nah, sereal. Oatmeal ya, sereal ya, oatmeal. Ya, oatmeal. Jadi oatmeal campur susu kan? Jadi ada pembelian kejadian-kejadian yang mengikut. Ya. Nah, begitu juga di SDM. Sesudah dia telat, maksud habis itu dia apa? Nih misalkan dia telat masuk jam 8, jam 10, terus dia ngapain? Cari alasan kan? Terus apa lagi? Apa yang dilakukan? Kopi dulu. Ya. Atau pegawai masuk kantor, apa yang dilakukan pertama kali? Absen, satu sarapan, habis itu baca koran. Ya kan? Jadi ada event-event yang dilakukan. Berbeda cluster, berbeda yang dilakukan. Nih, berbeda cluster, berbeda kelakuannya dia. Yang cluster leader, tipikal yang leader, apa pola market basketnya? Cluster pegawai, apa market basketnya? Seperti apa? Pegawai ada macam-macam. Ya. Pegawai asli Sumatera Barat, Minang, apa polanya dia? Pegawai orang Jawa, apa pola market basketnya dia? Setelah A, dia B, maka dia C. Orang Jawa, orang Sumatera, di Indonesia ada berapa suku? 300 suku. Masing-masing suku punya kebiasaan beda-beda. Market basketnya beda-beda. Kalau orang Papua sudah absen, dia ngapain? Minum. Ya kan? Tidak know ya. Atau makan sagu, ya kan? Nah, pulang kantor, apa yang dilakukan orang kita? Teh talut tapai, ya kan? Sudah itu apa? Nyabuih. Jadi ada pola-pola, ya, pola per masing-masing cluster. Berbeda, nggak bisa disamaratakan. Semua pegawai di PNS market basketnya kayak begini enggak. Jadi berbeda cluster, berbeda behavior. Nah, itu yang mau kita lihat di dalam big data. Pegawai itu kalau di usia milenial seperti apa polanya? Antara 10 sampai 20 tahun, tapi antara usia 20 sampai 30, seperti apa mereka polanya? Pulang kantor mereka nonton ke mall. Jadi ada transaksinya apa nih setelah pulang kantor?
Ada yang dia kalau yang 30-40 setelah pulang dia diskotik, ya kan, mabuk, habis itu kemana gitu kan. Ya kan? Nah, ada pola-pola yang itu terjadi. Kalau yang udah 40-50 pulang kantor langsung pulang, ya kan. Pola weekend, ada yang polanya olahraga gitu kan, atau olahraga makan nonton, olahraga jalan-jalan mana gitu ya. Nah, ada kita ingin melihat occurrence yang terjadi dari pegawai secara SDM. Nah, maka kita lakukan disebut dengan market basket analysis. Jadi atau aplikasi handphone, setelah dia install WhatsApp, dia install apa? Instagram, dia install apa? Hah? Facebook, ya misalnya. Ada juga yang TikTok gitu ya. Jadi yang berbeda jenis pegawai, berbeda tipe, yang usia 20-30 berbeda dengan 30-40, berbeda dengan 40-50. Kayak sekarang Bu Rina, begitu dia install WhatsApp, apa yang dilakukan? Aplikasi Al-Quran gitu kan, untuk mengaji-ngaji, dia kerja beliau registrar ya. Nah, itu menjadi apa? Setelah apa menjadi market basketnya. Begitu Bapak Ibu tahu market basket seseorang, apa yang Bapak Ibu tawarkan? Nah, ya kita tahu, oke, setelah dia beli minyak goreng, beli telur, beli Indomie, artinya kita bisa kasih produk bundling buat mereka. Di SDM juga begitu. Setelah dia masuk kantor, dia Google. Anda bisa buka lognya dia melihat ke YouTube apa aja. Dia lihat YouTube memasak, ya, YouTube Clementine, YouTube ini. Sebagai HRD, Bapak bisa men-trace ke semua laptop kan di kantor. Minta IP address-nya yang komputer ini, apa aja yang dia lihat. Porno semua. Ah, ini hobinya film porno, ya kan? Hobinya cari-cari film porno. Jadi kita nggak perlu melihat kelakuan, kita bisa melihat data Bapak Ibu semua di laptop, di komputer kantor. Lognya dapat kan? HRD bilang IT, tolong tarik semua website yang dilihat oleh Pak Boy. Keluarkan datanya, www, jam berapa, tanggal berapa, jam berapa, tanggal berapa. Jadi begitu lihat hari ini, setelah buka website ini, dia masuk website ini, dia masuk website ini. Bapak Ibu sudah tahu sebetulnya pegawai itu cita-citanya apa. Dia download film-film porno kan. Nah, ini artinya dia setnya tinggi, agak tinggi set untuk pegawai kan. Artinya tiap pagi biar semangat dia nonton porno dulu kan. Semangat dia, baru dia agak siap kerja kan. Nonton dulu dia kan. Semangat dulu dia. Nah, ada kayak gitu kan. Ada kayak gitu. Ada juga nonton YouTuber gitu kan, yang lucu-lucu. Andre Taulani gitu-gitu kan. Nah, ini tipe Andre Taulani ini kan. Jadi Bapak Ibu tahu market basket pegawai dari data log yang ada di laptopnya semua. Karena kan laptop kan punya kantor kan. Ini langsung IT, laporan tiap bulan, data log website yang dilihat, kasih ke saya YouTube-nya apa aja. Kemudian yang proxy komputer mana yang suka buka proxy untuk mencari, untuk supaya tidak ketahuan websitenya kan? Iya. Nah, luar biasa. Nah, kita bisa tahu. Bahkan sekarang ada kita bisa melihat laptop layar teman Anda dari HRD. HRD seharusnya bisa melihat layar semua laptop pegawai. Dia tinggal mirroring, pakai VPN di mirror. Jadi kalau saya mau lihat hari ini Pak Zul lagi lihat apa, dia klik Pak Zul, layarnya kelihatan dia ngapain. Oh, Pak Zul lagi gini nih, lagi buka Clementine. Padahal kerjaannya dia nggak nyambung itu misalkan ya. Atau lagi lihat YouTube yang lucu-lucu. Wah, kacau nih pegawai ya. Ketahuan dia setelah ini dia untuk kita validasi ya. Apakah betul setelah buka website kantor, sistem, dia buka ini.
Semua ada di dalam log laptop. Ketahuan nanti market basketnya. Setelah buka layar 1, layar 2, layar 3, layar 4, layar 5. Bakal ketahuan, oh setelah dilihat ini, dia lihat ini, dan lihat ini yang paling banyak terjadi. Jadi ini orang adalah pecandu pornografi. Ketahuan bahwasanya si pegawai pecandu pornografi. Si ini setelah ini dia nonton ini, pecandu barang second. Dia lihat barang-barang second dari Tokopedia kan, second. Just second bulu angsa gitu kan, bulu angsa, ya kan, celana Uniqlo second 20.000, nah itu hobinya kan. Ketahuan tuh pola-pola setelah pola-polanya dia. Kan HRD punya hak untuk itu. Wah, tapi jangan sampai pegawai tahu. Kalau pegawai tahu mereka kan kontrol kan. Nggak usah lagi saya buka nih. Kalau dia kan, log data log saya ditarik oleh HRD. IT tinggal dipanggil Pak Rahmat aja. Pak Rahmat, tolong data log keluarin semua. Ya kan, orang IT kita misalnya kan. Gitu. Ada dulu yang ikut kelas saya tuh tim IT-nya sini Bukit Tinggi ya. Jadi data bisa semua komputer bisa ditarik lognya. Log itu adalah semua kegiatan yang ada di laptop Anda. Jadi pegawai A, pegawai B ketahuan tuh. Apa aja yang dia lihat? Ternyata paling tinggi setelah ini dia ini dan ini ketahuan tuh polanya. Ngeri nggak, Bu? Ngeri nggak? HRD sampai ke situ dia mencari market basket si pegawai. Hilang semua privasi. Tapi itu kan laptop kantor, dibuat ulang, ya kan? Komputer kantor. Kepentingannya kan untuk pekerjaan, Pak. Bukan untuk mendownload barang-barang lucu-lucu kan? Oke. Baru segitu udah stres ya? Menarik. Ya, menarik. Karena itu memang proyek saya. Proyek saya menentukan market basket si cluster. Jadi, si cluster A ini market basketnya ngapain aja? Produk yang dia suka apa? Jadi, sehingga kita bisa bikin program. HRD bisa bikin program buat mereka. Kalau dia pecandu pecandu porno, kita harus training untuk apa istilahnya? Hipnoterapi. Anda benci pornografi, gitu kan? Sehingga dia berhenti candu ke sana kan, dia tahu jadinya pegawai implikasinya apa kan? Atau kalau dia pecandu barang second, Anda tidak suka barang second, jadi dia berhenti tuh mampir pas lereng kan? Pulang kantor dia hobi pas lereng terus jalan, Sarawak Rancak gitu kan? Bapak nak baru dah. Susah, balanya tidak tipu gini, ya kan? Takut tipu bal dari Singapura, pusing kan? Oh, kok dia rancak nggak? Ya, kok dia rancak kok? Ya kan? Ini Pak siapa nih? Saya lupa. Hah? Pak Mas Rizal. Oke. Kan dake-dake ban aja Bu Ira. Kamu puasa ya Pak? Indah Pak Jan semantu. Bu Ira, Galigaman Bu Ira tuh Pak. Pak kok Kak Bu Ira Pak? Bu Rina yang tersinggung Bu Rina. Nah di dalam market basket ternyata kita bisa melihat ketika orang belanjanya apa, setelah dia beli laptop, dia beli tas. Setelah dia beli roti, dia beli selai. Ya. Jadi kita bisa melihat apa yang menjadi transaksi yang paling sering dilakukan. Nah, Brad setelah beli roti, dia beli mentega. Ya, beli telur, roti, mentega. Nah, di dalam market basket kita mengenal yang disebut dengan support, confidence, dan lift. Ya. Berapakah nilai supportnya, berapa nilai confidence-nya, berapa nilai lift-nya. Untuk kita melihat transaksi mana yang paling memiliki support yang tertinggi, atau transaksi mana yang memiliki confidence yang tertinggi. Apa yang dimaksud dengan confidence? Confidence, jadi ketika ada setelah beli
X kemudian dia beli Y, confidence itu adalah berapa frekuensi dari X, berapa frekuensi dari Y dibagi dengan frekuensi dari X. Misalkan frekuensi X dia frekuensi X dan Y ya. Setelah dia beli X dan dia beli Y, ternyata frekuensinya dia ada 2 misalkan. 2 kali dia setelah beli X maka dia beli Y. Sedangkan frekuensi X-nya ada 4. X terbeli 4 kali dibagi dengan 4 sama dengan 0,5. Ini adalah nilai confidence-nya. Setelah beli telur, dia setelah beli minyak goreng, dia beli telur berapa kali dalam sebulan? Dia beli 2 kali. Ada dia beli telur, dia beli minyak goreng. Dia beli minyak goreng, dia beli telur. Ya. Urutannya ya. Oke, 2 kali. Tapi dia beli minyak goreng 4 kali dalam sebulan. Maka nilai confidence-nya adalah 0,5. Nah, kalau support adalah frekuensi dia beli X dan dia beli Y dibagi dengan berapa kali transaksi itu terjadi. Ya, jumlah seluruh transaksi. Misalkan beli X dan Y 2 kali. Sementara dia semua transaksi yang terjadi dia 10 kali pembelian. Terlepas ada X ada Y atau tidak di sana. Dia beli 10 kali transaksi pembelian. Artinya 0,2 itu supportnya. Ya. Sementara lift adalah confidence dibagi dengan support. Jadi 0,5 dibagi 0,2 sama dengan 2,5. Jadi ini konsep berpikir terhadap support, confidence, dan lift. Jadi kita nanti bisa melihat transaksi mana yang supportnya tertinggi, transaksi mana yang confidence-nya tertinggi, transaksi mana yang lift-nya tertinggi. Nanti terserah Bapak Ibu mau melihat market basket-nya berdasarkan mana, berdasarkan support, confidence, atau lift. Berbeda orang berbeda orientasi ya. Setiap orang memiliki orientasi yang berbeda-beda. Ya. Kita lihat berdasarkan supportnya deh. Dari semua transaksi dia berapa kali terjadi? 2%, 20%. Kalau confidence berapa kali terhadap transaksi X yang pertama? 0,5. Lift confidence bagi dengan support. Itu konsep berpikir di dalam market basket analysis. Jadi setelah dia telat, kemudian dia ini RFM tadi ya, sorry, ini RFM ya, sorry. Kalau di sini setelah dia melihat website A, dia melihat website B. Berapa besar kemungkinan? Dari mana kita tahu website ini? Itu dari CMS, Console Management System. Di dalam, ini kalau di website ya, sorry. Kalau di laptop tinggal data log. Data lognya tinggal ditarik, dikeluarkan semua data aktivitas, bagian IT, sedot. Kirim ke Bu Rina. Bu Rina kemudian baca semua pegawai, laptopnya, data lognya kemana aja. Ya. Tolong pakai masker Pak Yahya. Pakai masker semua, Pak Yahya, pakai masker ya. Kemudian jadi data log. Kemudian baru ketahuan apa yang menjadi Pak siapa? Pak siapa? Hah? Oh, Pak Rifka. Oke. Nah, ini adalah konsep di dalam melakukan market basket analysis. Ada yang ditanyakan? So far so good? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Support setelah dia melihat Instagram, dia buka di laptopnya, dia lihat Instagram, kemudian dia masuk ke, di Instagram itu dia lihat, misalkan di Instagram itu dia melihat, setelah dia melihat Anya Geraldine, dia melihat Dinar Kandi. Ya. Nah, berapa kali frekuensinya dia setelah melihat Anya Geraldine sama Dinar Kandi? Misalkan dia dalam sehari itu dia melihat Anya Geraldine dan Dinar Kandi itu 5 kali. Dibagi semua
semua Instagram yang dia lihat, ada 20 Instagram yang dia klik. Ya, ternyata dinar candy itu 0,25. Jadi setelah dia tanya, dia melihat dinar candy itu supportnya 0,25. Anda bisa buka Instagram kan di laptop kan, di handphone kan, di apa? Apalagi handphone kantor. Aduh, handphone kantor itu Bu, semua HRD seluruh dunia itu kerjanya nonton itu Bu, lognya itu. Ini kemana dia lihat nih, Instagram siapa? Ya, itu mereka menganalisa itu semua. Itu pekerjaan HRD, menganalisa perilaku pegawai. Instagram siapa yang itu menunjukkan alam bawah sadar pegawai kan, dia suka siapa nih? Orang-orang yang suka dinar candy seperti apa? Orang-orang yang suka Lunamaya kayak apa? Nah itu udah ada profilnya. Ini penggemar Lunamaya. Oh oke. Jadi ini seleranya Lunamaya. Ada lagi yang seleranya ini. Itu juga HRD kan berpikir, oh dia suka yang cewek tinggi, ranjai, putih, gitu kan? Ada lagi yang sukanya dinar candy, agak pendek, kemudian sekel gitu kan? Beda lagi kan? Anya Geraldine tinggi, kurus, ya kan? Nah, gitu. Nah, itu berbeda orientasi kan pegawai kan? Itu pekerjaan HRD, Bu. Kebayang? Nah, jadi kita bisa menganalisa data pegawai dari handphonenya, dari laptopnya. Saya bicara dalam situasi yang akademis ya. Bukan saya mengatakan Anda harus dapat data itu kan terserah policy. Tapi bagaimana datanya Anda bisa dapat. Datanya berlimpah ruah Bapak Ibu. Laptop kantor itu semua bisa disedot. Handphone kantor semua bisa disedot. Jadi HRD itu selalu menyiapkan laptop untuk pegawai. Selalu menyiapkan handphone untuk pegawai. Supaya apa? Datanya masuk. Mereka bisa bikin profile. Kemudian mereka bisa pikir, ini pegawai mau dipecat, mau diperpanjang, atau mau karirnya dinaikkan. Ketika dilihat layarnya di handphone, itu Bu, Al-Quran. Wah, ngaji dia, bisa zuhur. Wah ini bagus nih pegawai ini. Ngaji terus dia. Ini bisa kita promosikan nih. Ya kan? Tenang kita kalau dia jadi pimpinan. HRD itu Bu. Tapi begitu habis makan siang, yang dia lihat TikTok. Neng 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 eng, neng 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 eng. Gitu ya kerja tiap hari kan? Putar. Nah ini lama. Ting, diulang lagi. Nah itu 2 kali. Dia bisa mengukur ini 2 kali, 3 kali tuh HRD ngitung Bu. Wah ternyata kalau yang ini dia yang ini itu kan. Ing gitu kan. Itulah pekerjaan HRD. Data itu ada semua di handphone. Jadi semua pegawai Bu kasih handphone. Kasih handphone Samsung yang pakai Android. Karena data Android paling gampang disedot. Kalau iOS susah. Saya pakai iPhone karena dia itu bukan open source, private. Ya, nggak agak susah untuk menyedot data iOS. Ini Bu siapa? Oh Bu Camat, Bu Nadia. Tadi join online. Jadi sekarang kosong yang online ya. Oke. Jadi datanya bisa disedot semua. Oke. Nah, tadi mendengarkan Bu perkuliahan? Terdengar nggak suara tadi di Zoom? Oh, artinya ngikutin. Ya, oke. Jadi di dalam market basket ada transaksi kan? Setelah beli A, beli B, beli C. Setelah beli A, beli C, beli D. Setelah website A, website C, website D. Setelah Instagram A, Instagram D, Instagram E. Ini data ini datanya data yang seragam ya Bapak Ibu ya. Seperti apa datanya? Sedot datanya. Nah, ini ada Pak Boy. Ini. Kita analisa nanti. A, B, C, D sampai F segala macam lah. Setelah data itu kita dapatkan, datanya masuk dari IT dikirim ke Pak Zul, kita analisa. Apa saja rules yang terjadi? Ya, ini kan Bu siapa? Bu Dewi. Setelah website A dia lihat website D. Setelah website C dia lihat website A. Setelah website A dia C. Setelah A B. Ini berdasarkan confidence yang tertinggi sampai yang terendah. Ada 4 rules yang terjadi. Ada 4 rules yang terjadi, yang tertinggi sampai yang terendah. Dan kita bisa hitung berapakah supportnya, confidence-nya, dan lift-nya.
per masing-masing kejadian. Setelah beli A dia beli, setelah website A dia ke website D. Untuk kita lihat ternyata yang berdasarkan lift tertinggi. Lift tertinggi adalah A ke D, liftnya 10/9, C ke A 5/6, ya seperti itu ya. Nah kita bisa melihat liftnya. Jadi mana yang tingkat confidence-nya tertinggi, ini dilakukan oleh pegawai. Oke, jadi dari sana kita bisa melihat artinya ini pegawai betul-betul penggemar pornografi, confidence-nya tinggi sekali. Kerjaannya setiap 10 menit lihat yang porno-porno atau TikTok yang seksi, yang TikTok yang dia follow yang bikini semua, ya ketahuan Pak. Ini tipikal pegawai seks tinggi seks. Setiap 10 menit dia lihat TikTok, setiap 10 menit dia lihat TikTok, ya kan? Ada lagi pegawai yang hobinya cuma Mobile Legend, ya Fortnite gitu, main game aja online. Jam kerja main game online, lihat jamnya. Berapa durasinya dia berapa? Berapa durasinya dia main Mobile Legend di kantor? Berapa durasinya dia main Fortnite di kantor? Jam berapa sampai jam berapa? Itu dinilai Bapak Ibu. Artinya dia kan nggak kerja, bantu ieu karajo tapi main Mobile Legend. Siapa kira-kira pegawai yang kayak gitu Bapak Ibu? Nggak ada di sini kan? Nggak mungkin kan? Kita HRD kan? HRD nggak mungkin main Mobile Legend tuh kan? Nggak mungkin main Fortnite tuh kan? Ya? Nah, itu ada semua di data log. Kasih handphonenya Bapak Ibu. Kasih handphone Android. Ketahuan semua pergerakan pegawai. Lokasinya ketahuan Bapak Ibu. Setelah dari A, dia pergi ke B, dia pergi ke C. Ketahuan semuanya. Anda bisa memantau pergerakan pegawai. Setelah nyopai ke KD Tuti, nyopai ke Teh Talua Tapai, kan? Setelah Teh Talua Tapai, nyopai ke Sekoteng Iko. Jadi kelihatan tingkat confidence yang paling tinggi. Pergerakan pegawai kemana ini? Si pegawai. Mana confidence yang tinggi? Atau jangan-jangan dia ke hotel yang di Kebun Cino, check in kan? You don't know. Ya? Atau yang di kafe yang di ujung Kebun Cino sebelah Suwok tuh, di sebelah kita, sama aja tuh kan? Tiap malam nongkrong situ. Ketahuan nih confidence-nya tinggi di mana nih? Dari transaksinya, dari handphonenya dia, lokasi handphone. Jadi jam dicek, jam 7 lokasi handphone di mana, jam 8 di mana, jam 9 di mana, jam 10 di mana, sampai jam 2. Jam 2 masih di Kebun Cina. Nggak tahu ngapain tuh. Di lokasi di hotel A sampai jam 2. Pulang jam 3. Ketahuan tuh. Kuncinya apa? Kasih handphone Bapak Ibu. HRD itu hobinya, impress pegawai. Big data itu Bapak Ibu. Asik nggak Bapak Ibu ya? Seru kan? Kita tahu lokasi pegawai dimanapun dia berada, dan Bapak Ibu bisa mengaktifkan suara dan bisa mengaktifkan kamera. HRD bisa. Saya kalau punya handphone kantor saya selalu tutup ini kameranya, karena dia bisa mengaktifkan kapanpun dia mau. Jam 2, mana Kak Go suka kok diaktifkannya. Itu nonton ya Bu. Suara voice diaktifkan Bu, karena dia sudah set dari awal kan. Voice bisa diaktifkan, kamera bisa diaktifkan. Jadi HRD itu kalau udah kasih handphone Bu, data semua luar biasa Bapak Ibu. Dia mota di Lapa Batu ya kawannya mempemotaan bosnya terdengar tuh di HRD. Itulah kemampuan HRD yang sesungguhnya. Ya. Si pegawai aku yang diotanya, aku kandaknya segala macam terdengar Bu. Walaupun kantor di Singapura, walaupun kantor di Amerika, tapi kalau handphonenya sudah connect dengan IT, mereka, oh selamat Bu, selamat, Anda sudah terpantau 24 jam 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari Anda dipantau oleh HRD. Apa posting Anda di Facebook, Instagram, setelah posting A, dia posting B, dia posting C. Oh, postingnya makan, tenis,
gunung, makan tenis gunung, gitu kan? Itu kan kelihatan nih. Oh ini market basketnya si pegawai seperti apa. Wah itu seru lah kalau jadi HRD. Kerjaannya data mengalir deras tak terhingga. Ya? Jadi bersyukurlah Bapak Ibu jadi HRD. Ketahuan belang semua pegawai kan. Tapi dengan cara Bacaro, koordinasi dengan IT untuk sedot data lognya. Kasih laptop kantor, kasih handphone, semua disetting, data masuk ke HRD data lognya. Oh, website ini. Jadi nonton apa itu pakai laptop kantor, waduh, selesai Bu. Selesai. Nonton YouTube yang lucu-lucu, yang 17 tahun ke atas, selesai Bapak Ibu. Tinggal HRD cara tentukan, ini dipecat atau dimasukkan kalau para direhabilitasi. Bisa kalau tidak bisa direhabilitasi, ya sudah dihabisi saja. Bye-bye. Kalau tidak nanti bisa terjadi pelecehan seksual di kantor. Banyak kejadian kan? Duduk sama, sekolah, duduklah sekolah dulu. Tak situ duduk, itu pangku, stet, ya kan itu. Bapak pangku, lo tuh di kantor terjadi Bapak Ibu. Bisa jadi, kan kamar tertutup. Nah, perilaku-perilaku ini harus antisipasi oleh HRD. Ini tugas tanggung jawab HRD untuk mengantisipasi pegawai yang psikolognya bermasalah. Yang karena psikolog, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak pegawai-pegawai yang karena psikolog di kantor? Nggak tahu kan? Harus tahu. Harus tahu siapa yang karena psikolog di kantor. Yang udah bocor halus siapa? Nah, bocor halus dalam tanda kutip, ya kan? Attitude-nya udah mulai aneh, segala macam. Kenapa? Karena dia membawa nama institusi. Nyokalua Biko membawa nama institusi. Itu harus dipantau. SDM itu berfungsi sebagai Keminfo di wilayah. Kementerian Informasi. Semua data masuk ke dia, ke pegawai. Bagaimana mengolah? Ya. Nah, mana transaksi yang memiliki confidence tinggi? Oke. A priori algorithm menggunakan frequent item. Mana kejadian-kejadian yang frekuensinya tinggi? Frekuensinya tinggi to generate association rule. Ada asosiasi. Setelah beli A, dia beli B, beli C. Setelah lihat web A, web B, web C. Setelah Instagram A-nya si ini, si ini, si ini. Ya, YouTube ini, dan ini. Jadi dia secara umum dia setelah ini YouTube, tapi per masing-masing itu dia bisa lihat deep dive. Kalau dia YouTube ada kategori kan? Kategori lawak, pendidikan atau apa gitu ya. Jadi kita bisa melihat kategorinya secara per masing-masing itu item kategori. Nah, baik, saya berikan contoh. Ini detailnya, kemudian, jadi kita nanti untuk melihat masing-masing rule ya. Masing-masing rule itu berapa confidence-nya, support-nya, dan lift-nya. Nah, kita demo. Oke, kita demokan. Saya buka dulu Clementine-nya. Tambah pusing Bapak Ibu. Rekam. Ya. Baik, ini adalah untuk market basketnya ya di Clementine. Jadi kita seperti biasa ini saya datanya sudah ada sebentar. Jadi kita ini adalah data. Jadi datanya itu kayak apa sih? Misalkan ini execute. Ini adalah transaksi kartu kredit. Kalau di HRD, transaksi yang ada di log Anda, data website. Ya. Ada kalau di misalkan transaksi websitenya, transaksi
Instagramnya apa aja di handphone itu, semua data log Anda apapun bisa Anda dapat kan. Apapun yang dilakukan di handphone, apapun yang dilakukan di laptop, dia buka Excel, buka apa itu kelihatan di data log. Tinggal minta koordinasi sama IT saja. Nah, ini ada transaksinya. Misalkan ini adalah nomor kartu. Nah, kemudian ini adalah transaksi dolarnya berapa. Metode pembayarannya menggunakan cash, check. Ini dia transaksi belanja ya, transaksi belanja di hoki. Ini transaksi belanja di hoki pakai kartu debit, kartu kredit, ya. Kemudian seks laki perempuan. Kemudian kurang besar ya, kecil banget ya. Kebaca nggak? Samar-samar. Ini belum besar. Oh, nggak bisa. Harus layar itunya digedein ini. Susah. Nah, kemudian ini ada transaksinya. Ini fruit fetch. Fruit buah-buahan. Dia beli buah-buahan. Ini kayak binari. 1 dan 0. Jadi kalau dia false artinya dia nggak belanja. Kalau dia true artinya dia belanja buah-buahan. Si pemilik kartu ini dia belanja buah. Fresh meat, daging segar. Daging segar dia ada yang true, ada yang false. Artinya kalau true dia 1, false 0. Binary ya. Ingat logistic regression ya. Atau dummy variable ya. Kemudian dairy. Dairy itu apa ya? Coklat ya? Susu ya? Dairy milk ya, susu ya. Kemudian canned veg. Makanan kaleng. Sayur kaleng ya. Canned vegetables. Canned kaleng. Canned meat, daging kaleng. Bir, beli bir, beli wine, soft drink, fish, dia beli ikan, sama beli confectionery. Apa ya confectionery ya? Confectionery itu saya juga nggak tahu. Nah, ada 1 dan 0 di sini ya. Bisa menggunakan true or false, bisa menggunakan 1 atau 0. 1 dia beli, 0 dia tidak beli. Ya. Kalau yang batuk pakai masker Bapak Ibu. Jangan batuk dibuka di luar masker. Ya. Kemudian nah, ini datanya. Jadi, data type-nya seperti apa? Nih, ada yang nilainya range, nilai kalau kartu typeless ya, karena kan nggak dihitung nomor kartu kan. Value range, scale ya, continuous ya. Kemudian metode kategori. Metode pembayaran, ada kategori A, kategori B, kategori C ya. Set. Kemudian sex juga set. Kategori kan, laki-laki perempuan kan kategori ya. Home owner, punya rumah atau tidak, pakai flag 1 dan 0 ya, 1 dan 0 flag. Kemudian range income dia range, jadi income berapa kan range ya. Age juga range. Nah ini flag dia, fruit, fresh meat. Ada flag itu ada 2 macam, ada yang 1 dan 0, ada yang true or false kan, dua-duanya bisa dipakai. Ada yang menggunakan true or false, ada yang menggunakan 1 dan 0 ya, terserah. Kemudian ini direction semuanya both, semua dibikin both. Artinya dia bisa sebagai input, bisa sebagai output. Jadi dia kalau output, input, both bisa berlaku dua-duanya. Bisa dia setelah beli A dia beli B, atau setelah beli B dia beli A. Jadi bisa dibolak-balik ya. Kemudian, nah oke, ini adalah a priorinya sebentar. A priori, modeling a priori. Histogram, cohonent. Ini kita modelingnya kita pakai a priori. Nah ini yang a priori. Nah, ini ya. Nah, di a priori ini kita bisa membaca ada berapa yang menjadi minimum confidence yang Anda pakai. Anda mau pakai confidence berapa sih? Misalkan di sini kita pakai minimum confidence-nya 50%, 0,5. Artinya
kejadiannya dia confidence itu artinya setelah A dan B dibagi dengan A, frekuensi A ya. Kejadian A beli B dibagi dengan frekuensi dari A itu terjadi berapa kali. Itu disebut confidence. Kita tetapkan 0,5. Ya. Support berapa? Dari A, B terhadap semua transaksi berapa minimal? Kalau kita bikin 0 sini. Kemudian maksimum antecedent. Ya. Nah, ada disebut dengan antecedent dan konsekuen. Jadi antecedent itu setelah beli A, konsekuennya dia beli B. Ya. Konsekuensinya dia beli B. Ada namanya antecedent. Setelah dia beli A, antecedent, maka dia beli B sebagai konsekuen. Ada antecedent dan konsekuen. Nah, berapa maximum number of antecedent? 3. Jadi kita bisa beli top 3 gitu ya. Top 3 antecedentnya yang mana? Dan berapa rules yang kita bikin? Bisa berapa rules tuh? Setelah beli A dia beli B. Beli A, beli B, dia beli C, D, E. Jadi kita bisa bikin berapa rules dengan nilai confidence-nya di atas 50%. Setelah nonton website A, dia website B. Setelah nonton website B, dia nonton website F. Setelah nonton website A dan B, dia nonton website C. Setelah YouTube Andre Taulani, dia nonton Sule, dia nonton lagi si Atta Halilintar. Jadi ketahuan tuh profil pegawai seperti apa, ya, secara YouTube. Secara umum, secara Instagram yang dia buka di handphone, siapa aja yang dia lihat, yang dia follow, yang mana yang dia paling banyak buka, gitu ya. Nanti kita lihat, kemudian kita execute. Nah, kelihatan nanti. Setelah dia beli sayuran kaleng, dia beli fresh meat, antecedentnya, antecedent itu adalah sebelum, konsekuen adalah sesudah. Ya. Setelah dia beli fresh meat, beli frozen meal, beli bir, dia beli konsekuennya dia adalah beli sayuran kaleng, canned vegetables. Itu dengan nilai support 3%, confidence 96%. Jadi 96% confidence-nya bahwasanya itu akan terjadi. Setelah dia beli ini, maka dia akan beli ini. Setelah dia beli fresh meat, canned fish dan bir, dia beli frozen meal. Setelah dia beli canned meat, frozen meal dan bir, dia beli canned veg. Jadi kita bisa mengukur confidence-nya. Setelah pegawai nonton YouTube Anya Geraldine, atau dia setelah nonton Instagram-nya Anya Geraldine, kemudian dia masuk ke YouTube-nya Anya Geraldine, kemudian dia masuk ke Pornhub, langsung dia nonton, ya, karena dia udah nonton si Anya pakai bikini. Aduh, direkam lagi. Aduh, ntar saya harus edit dulu ya. Bagian ini saya potong di Adobe Premiere ya. Enggak apa-apa. Setelah Dinar Kandi, setelah lihat Dinar Kandi, dia nonton YouTube-nya si Dinar Kandi, dia langsung masuk ke situs porno. Itu happen. Jadi masa jam kantor dia kayak begitu gitu ya. Nah, ya, setelah nonton ini dan maka ini semua di dalam dunia ini adalah antecedent dan konsekuen, Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu beri handphone ke anak, dia nonton Mobile Legend, terus dia lihat lagi cewek-cewek pakai baju bikini di Mobile Legend itu bertempur gitu ya. Apa setelah itu Bapak Ibu? Kita nggak tahu. Konsekuennya apa? Berapa confidence-nya? Ya. Semua itu ada sebab, ada akibat. Ya. Karena setelah dia melihat website A, jadi pemilihan website akan berakibat kepada konsekuen. Salah dia lihat website, konsekuennya berbahaya Bapak Ibu. Ya. Berbahaya. Nah, berapa confidence-nya? Ya. Nah, itulah yang menjadi pekerjaan HRD. Setelah ngelihat IG ini, terus lihat IG ini, dia lihat YouTube, Anda dapatkan pola pegawai. Artinya untuk klaster yang A, untuk kelompok pegawai dengan kelas A gitu ya, kelas B, kelas C, kelas D, polanya beda-beda. Kenapa ini orang bisa performanya bagus? Ternyata yang dia lihat beda, Pak Ibu. Yang dia lihat YouTube-nya Pak Jerry. Nonton perkuliahan predictive modeling gitu ya. Ya. Terus nonton lagi perkuliahan digital marketing. Ya, kalau Bapak Ibu lihat YouTube saya kan brutal kan? Ya, itu yang dia lihat. Konsekuensinya produktivitas di kantor meningkat. Ya. Tapi yang di pegawai yang kelas F,
Yang dia tonton si Dinar Candy. Habis itu lihat YouTube-nya cewek-cewek bule di pantai. Habis itu putar masuk ke Pornhub. Nah, kayak gitu ya. Jadi ujung-ujungnya ngerokok lagi, stres ya. Udahlah, ngerokok lagi, ngisap lagi, stres aja kan. Kok paniang mana? Sambo na kerja deh, sambo apa na kerja begini. Paniang ambanya, ya kan? Itulah. Jadi ini yang disebut dengan market basket analytics. Ngerti nggak Bapak Ibu? Jadi kita bisa melihat pola dari pegawai. Pola pegawai. Mereka-mereka dengan produktivitas tinggi kayak apa polanya? Itu yang mau diadopsi kan? Dia nonton apa sih? Apa sih yang dia makan? Yang dalam tanda kutip dia makan dalam tontonan. Karena banyak sekarang orang di dalam dunia digital semua adalah visual Bapak Ibu. Udah susah sekarang kita ketemu kan? Semua visual. Kenapa orang ini produktivitasnya tinggi sekali? Apa yang dia makan tiap hari? Ya, kenapa ini produktivitasnya rendah sekali? Apa yang dia makan tiap hari? Mobile Legends, Fortnite, ini. Udah. Gak menghasilkan apa-apa. Apalagi yang kerjanya nonton porno A, porno B, porno C, Asia Carrera, Miyagi, segala macam itu terakhir siapa? Ya kan? Bandung Nonton Asmara, ya. Itu yang dia tonton. Putar-putar situ aja. Akibatnya dia masuk kepada clustering kelompok pegawai yang meleset. Lapih makan sih sekolahnya. Kuliah lapih makan, kerja lapih makan. Karena sudah ketergantungan ke sini. Ini polanya udah kelihatan. Kuncinya tinggal Bapak Ibu minta ke IT sedot data log. Selesai. Data log handphone, data log laptop. Analisa. Dan Bapak Ibu paparkan nanti di ujian. Tugas Bapak Ibu minta ke IT datanya. Bapak analisa market basketnya. Apa pola? Dan kombinasikan dengan clustering juga bisa. Cluster pegawai A, B, C, dan D. Udah ketahuan kan siapa yang cluster A? Siapa yang cluster B yang performance tinggi? Siapa yang performance rendah? Tinggal lihat market basketnya. Apa yang menjadi pola konsumsi websitenya dia di laptop? YouTube-nya. Bagus ya untuk topik URS itu? Keren ya? Keren banget loh itu. HRD itu kerjanya kan luar biasa tuh. Bisa kemana-mana tuh, udah bisa ke Afghanistan tuh kalau bisa kayak gitu tuh. Hah? Kan sekarang deh IT-nya, data log mah gampang. Data log gampang, IT gampang. Karena dia punya akses. Asal komputer koneksi ke internet dia bisa download data itu. Dan kuncinya history Bapak itu kan ada. Itu data log aja, data history di laptop. Tinggal mereka sedot data history, apa aja yang dilihat websitenya, ya kan? Nonton Miyabi, nonton siapa gitu. Hah? Apa? Mode samar, pakai proxy. Kan IP-nya ketahuan. IP laptop tuh setiap orang dia dicatat oleh HRD. Si Pak Boy pakai IP 123, Bu Rina pakai IP 324. Dia tinggal cari IP ini kemana aja historinya. Jadi kalau kita mau aman, Bapak Ibu kalau nggak mau di-trace, data history harus rajin dihapus. Kalau memang Bapak Ibu penggemar Pornhub ya. Ya. Iya, betul. Wah, ada yang ngajinya rajin, Bu. Sholatnya rajin. Begitu lihat websitenya Pornhub semua. Apa? Anaknya ya, anaknya buka komputer bapaknya isinya nonton Pornhub. Ya kan, tetangga pinjam laptop ya. Nah, tengah malam Pornhub gitu ya. Tapi itulah penyakit masyarakat ya. Penyakit manusia ya. Pasti ada aja yang kayak begitu. Nah, itulah pekerjaan Bapak Ibu sebetulnya sebagai HRD. Itu pekerjaan Bapak Ibu sebagai HRD. Untuk menangkap fenomena yang terjadi. Saya bicara begini dalam konteks akademik ya. Bukan konteks judging ya, tapi dalam konteks akademik bahwasanya ini bisa dilakukan. Ini bisa dilakukan sebagai HRD. Ngeri tidak? Ngeri sekali. Bahwasanya Bapak Ibu punya kemampuan di situ, ngeri tidak?
tahu semua Bapak Ibu. Nggak ada lagi yang bisa dibohongi di dunia ini. Jangankan dicatat sama malaikat rakit dan rakit, big data sudah mencatat. Ini big data Bapak Ibu. Kita bicara big data dan penerapannya di dalam digital ekonomi. Semua big data. Dan penerapannya dalam digital ekonomi. Kenapa saya pilih iPhone? Karena datanya tidak open source kayak Android. Ganti iPhone. Ganti iPhone. Ya. Sekarang handphone anak saya pun, apapun dia main, saya bisa nonton di laptop saya. Jadi apa yang di layar anak saya bisa saya buka di sini. Dia lagi main Mobile Legends, dia lagi main WhatsAppan, saya baca apa yang dia WhatsApp sama temannya dia. Dia nggak tahu Pak Ibu. Handphonenya sudah saya linkkan ke laptop saya. Dia jalan kemanapun saya tahu. Find friend-nya udah dapat di sini. Saya nonton dia jalan kemana, saya nonton tuh. Jadi satu layar komputer, satu lagi layar monitor lihat posisi anak gitu ya. Kemana dia Raun? Di mana nih? Lagi di sekolah. Oke. 24 jam, 7 hari seminggu. 24/7. Ada di layar. Apa yang dia chat semua ada di layar saya. Jadi saya tahu dia ngomong-ngomong ang mengaku. Ang mengaku siapa nih bikin ini kan? Stop dulu nih. Ya kan? Woi, Pandan. Siapa nama temennya Pandan kan? Kok ada nama temen? Ini rupanya ada nama laut ya. Nama lautnya Pandan gitu ya. Jadi dia pakai nama-nama samaran gitu. Pandan, Laut gitu kan. Laut gitu kan. Laut, Pandan, aduh gitu deh, aneh deh. Ya. Semua pakai nama asli gitu. Nama samaran. Posisinya dia di mana? Dia lagi buka apa? Di handphonenya dia. 24 jam saya bisa nonton. Jadi saya tahu behaviornya berubah. All customer differ clustering. Tapi all customer juga change. Dia dulu dia di cluster A, pindah ke cluster B. Kita nggak tahu. Anda tahu nggak pasangan Anda bergerak dari cluster A ke cluster B? Di RFM-nya bergerak dari RFM yang loyal, yang mulai ke affair. Itu harus dipantau. RFM skornya dulu biasanya tiap hari bikinin makanan gitu kan. Sekarang terakhir kapan ya? Gojek terus gitu kan. Nah itu juga udah mulai RFM-nya dihitung, resensi terakhir masak kapan, frekuensi masak berapa, bergerak nggak, berubah tidak pola, itu juga diukur. Pegawai kan kita juga ukur kan, RFM dia kemarin berapa, sekarang berapa dia RFM-nya. HRD itu tugasnya. Anda sebagai HRD harus memahami perubahan behavior pegawai. Klasternya dia bergerak dari klaster 1 ke klaster yang berapa, RFM-nya dia bergerak dari skor berapa ke skor berapa. Mind blowing tidak? Kebayang ya? Big data di dalam SDM. Bu Ira, kebayang Bu Ira? Tadi pertanyaannya Bu Ira, tadi ditanya kenapa penerapannya bingung Pak di SDM? Banyak sekali Bu Ira. Ya, jadi banyak sekali. Dibutuhkan daya fantasi yang agak liar sedikit. Kenapa? Apa yang bisa dimasukkan ke resensi? Ya, kan waktunya yang terdekat kan? Oke. Nah, kemudian ini kita bisa mengukur ini. Kemudian kita rubah lagi kalau kita rubah dengan confidence-nya yang anti supportnya 10% dan jumlah antecedentnya 5 maksimal, kita bisa tarik lagi kayak begini. Ya. Maksimal 5. Ya, ini ada maksimal 2 ya, ada nilai maksimal antecedent ya, confidence-nya. Oke. Nah, kemudian kita bisa melihat transaksi mana yang paling tebal. Jadi setelah beli canfish, dia beli bir, dia beli frozen milk. Jadi adalah 3 transaksi yang tingkat confidence-nya paling tinggi. Jadi ini adalah confidence-nya, kita bisa drag ya. Semakin rendah confidence, semakin banyak Bapak Ibu. Semakin banyak confidence-nya makin rendah. Tapi kalau kita bicara yang confidence-nya tinggi,
Setelah beli fish, dia beli fruit vegetable. Setelah dia lihat A-nya, dia ngelihat foto bule lagi berjemur di YouTube, dia langsung masuk ke hub. Nah, itu pola yang terjadi. Nah, itulah. Jadi paling sering putarannya, frekuensinya terjadi di kepala. Artinya tiap malam pakai laptop kantor dia pakai itu. Anda sebagai HRD kerjaannya untuk menangkap, yo karena psikolog apa? Kok golongan pegawai karena psikolog. Walaupun tapi tadi paradoks dengan lognya dia di handphone, ya kan? Hadis, arba'in segala macam. Ya? Kalau meeting kasih ayat gitu kan? Diiringi, ya, kasih ayat untuk supaya pegawai tetap beriman dan bertakwa. Tapi malam-malam dia nontonnya ini. Jadi orang-orang hipokrit ketahuan Pak Ibu. Tidak sama apa yang diajarkan, disampaikan di meeting sama yang dikerjakannya di rumah kan. Itulah. Ngeri ya. Hipokrit. Oke, ini jam betul nggak ya? Sekarang jam berapa hari? 9.45. Oke, kita break ini 15 menit. Nanti kita mulai RFM presentasi. Setengah jam lagi. Bukan, kita kan 2 jam break kan? Sampai 10. Oh, oke. Ya, maksudnya nanti RFM kan kita banyak nih. 2,5 jam nanti cukup nggak ini? 2 jam. Siapa sih yang mau maju RFM? Atau kita cuma 2 yang mau maju? Karena peserta banyak, jadi saya lebih percepat waktu untuk presentasi supaya semuanya sempat maju ya. Apa? Sampel? Kok sampel? Ya. Oke. Izin Pak. Ya. Selain dengan ini dengan SPSS biasa bisa nggak program ini Pak? Untuk market basket nggak bisa. Ya, bisa dengan Python. Bisa dengan Python, bisa dengan R, bisa dengan SAS. Coding tapi ya. Kalau Excel bisa Pak? Excel bisa, tapi Bapak perhitungan jadi banyak ya. Ada Bapak harus ngitung support, confidence itu berapa kali terjadi, rumus-rumusnya panjang ya. Kalau Bapak berminat nggak ada masalah, kan bisa diikutin dari sini. Kalau Bapak berminat, nah, dari sini support confidence lift-nya ya. Tapi kalau di Clementine dia udah running kayak tadi ya, data masuk dia running seperti itu. Oke, ada lagi ditanyakan? Kalau Excel Pak, jadi habis waktu. Kalau ini kan cuma 1 detik, 5 detik keluar angka Pak. Clementine expired. Jadi ada juga alternatif lain. Dan cracknya itu saya kasih kelas sebelumnya ada. Karena peserta cuma 4 orang ya, atau 5 orang kalau nggak salah ya. Terus saya takut. Nggak gini, kecuali Bapak bersedia menanggung semua dosa. Saya terlepas dari saya. Nah, saya tak mau sata-sata ikut di dosa jariah. Tadi sebenarnya saya bilang tadi VMware tinggal download VMware. Anda bikin window baru di luar environment window Anda. Apa dia mengganggu dia? Tahu Pak VMware ya? Mengganggu aja. Anda bikin apa? Windows dalam Windows. Windows di dalam Windows, Anda install baru di dalam Windows baru. Jadi tidak dalam Windows yang di sini. Berarti nanti di dalam Windows itu kita install dulu kan? VMware. Banyak Windowsnya kan kita install. Bikin satu aja. Satu Windows. Ya hapus lagi, bikin lagi Windows baru. Install lagi Pak? Enggak, itu cuma install sebentar Windows doang kan? Ya paling 10 menit install. Kita nggak install Office apa ya, cuma kita
Install itu aja, tinggal komentin aja. Bapak juga bisa install Office baru di situ juga bisa. Tapi dia berbeda environment ya. Platform dalam Windows juga. Windows dalam Windows. Otomatis spek hardware juga harus kuat. Ya, untuk VMware kan dia ada 2 OS ya. Iya, betul. Ada 2 OS. Nah, itu selesai Pak masalahnya Pak Zul. Nah, laptop doang, satu laptop tetap. Satu laptop tapi 2 Windows. Wah, itu lebih canggih lagi Pak Zul. Berkembang kan? Cara baru kan? Gak mesti pakai crack gitu kan? Di-install lagi bisa. Oke? Siapa yang mau maju? Kita langsung aja deh, gak usah istirahat ya. Nah, yang mau ngopi lah. Siapa yang mau maju? RFM? Siapa yang mau maju RFM? Pak Fernandes? Sebentar, Bapak itu gimana ya? Saya ini kerekam nih kan? Bentar, saya ini dulu, saya matikan dulu rekaman saya. Oke, sebentar. Nanti baru kita sambung lagi dengan rekaman Pak Fernandes.